Shalom saudara sekalian, kemarin kita telah memperingati Jumat Agung, yakni kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Lalu besok kita akan merayakan Minggu Paskah, kebangkitan dan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Lalu bagaimana dengan hari ini? Ya, hari ini, Sabtu ini. Dalam tradisi gereja Kristen, hari ini dikenal dengan sebutan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Ketimbang Jumat Agung dan Minggu Paskah, Sabtu Sunyi terkesan jarang menjadi fokus dari khotbah-khotbah di mimbar gereja. Mungkin ini disebabkan karena dua peristiwa dramatis, Jumat Agung dan Minggu Paskah, terlalu wah, sehingga Sabtu Sunyi seakan-akan tertelan olehnya. Selain itu juga Alkitab sedikit sekali membahas Sabtu Sunyi ini. Contohnya di Matius 27, Markus 15, Lukas 23, dan Yohanes 19. Semuanya pun menceritakan tentang usaha Yusuf Arimatea, salah seorang anggota majelis besar, yang menguburkan mayat Kristus bersama dengan Nikodemus. Selain itu tidak ada catatan tentang Sabtu Sunyi ini. Tapi sebenarnya kita tetap bisa merenungkan bersama peristiwa Sabtu Sunyi ini. Anggaplah saudara dan saya adalah bagian dari murid-murid Yesus yang setiap hari menyertai Yesus melayani bersama-sama dari kota ke kota dan desa ke desa. Melihat mujizat-mujizat yang spektakuler itu sudah jadi makanan sehari-hari lah. Mendampingin Yesus yang dikerumuin ribuan orang artis billboard, bahkan setiap hari mendengar pengajaran-pengajarannya yang luar biasa, menggugah hati, mendongkrak semangat, dan memberi harapan di tengah penjajahan Romawi. Betapa hati kita berapi-api dan berkata, inilah saatnya Sang Mesias, pembebas Israel yang telah lama dinanti-nantikan, sekarang ada di hadapan kita, tinggal bersama kita, hidup bersama kita, dan tidak ada dari yang dia perbuat tidak akan berhasil. Tapi Jumat Agung telah mematahkan semua ekspektasi orang akan Mesias yang dinanti. Sang tokoh utama telah mati dalam filmnya sendiri, bahkan mati dengan cara yang paling kejam. Tidak ada Komnas HAM yang membela perkaranya, bahkan pemerintah pun takut menegakkan kebenaran. Mayoritas warga sepakat dengan Menteri Agama agar Yesus dihukum mati. Mungkin juga banyak dari warga itu pernah melihat salah satu tanda ajaib dari yang Yesus perbuat, atau pernah mendengar pengajaran Yesus yang hebat. Tetap saja mereka jugalah yang menyangkal dan mengkhianati Mesias. Lalu bagaimana perasaan kita sebagai murid-muridnya yang telah menaruh harapan besar pada Yesus? Hilang harapan, kecewa, putus asa, ketakutan. Begitulah perasaan para murid. Semua bercampur aduk dan berkecamuk dalam pikiran mereka. Di Sabtu Sunyi 2000 tahun yang lalu, jenazah Yesus sama diamnya dengan batu yang menjaga kuburnya. Yesus diam, Allah diam. Seorang penulis pernah berkata demikian. Kita tidak terlalu memperhatikan Sabtu Sunyi, mungkin karena kita pikir tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Tetapi fakta bahwa Yesus berbaring di dalam kubur pada hari Sabtu Sunyi, itu sangat berarti bagi kita. Ketika Yesus dikuburkan, semangat para murid tenggelam ke titik terendah. Mereka kehilangan pilar terpenting dalam keyakinan hidup mereka. Tapi kebenarannya, saat para murid berada dalam titik terendah, Yesus justru turun ke dalam kerajaan maut dan menang atasnya. 1 Petrus 3 ayat 19. Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang diam di dalam penjara. Artinya Yesus mendeklarasikan kemenangannya kepada jiwa-jiwa yang tidak percaya pada Allah, yang melakukan janji Mesias itu. Yesus mendeklarasikan bahwa janji Allah tentang keselamatan manusia itu telah dibuktikan oleh dirinya. Pada Sabtu Sunyi itu, dia tidak hanya diam saja. Dia sedang melakukan sesuatu. Momen diam seperti ini kadang muncul di beberapa bagian Alkitab. Saat Allah selesai mencipta alam semesta dan seluruh isinya, dia berhenti dari segala pekerjaannya dan menguduskan hari ketujuh, Sabat, hari Sabtu. Artinya dia menguduskan adalah mempersiapkan seluruh ciptaan untuk mulai beroperasi dalam hukum yang sudah dia rancangkan. Kitab Ester dikenal dengan keunikannya, yakni kitab dengan tidak ada kata Tuhan sama sekali. Tetapi pelajaran dari kitab Ester adalah bahkan ketika Tuhan sepertinya tidak tampak, tetapi dia tetap bekerja di balik layar untuk memastikan keselamatan Ester dan bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Selain itu ada masa 400 tahun peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dari penulisan kitab Maleakhi hingga sebelum kelahiran Yesus Kristus. Selama 400 tahun seakan-akan Allah diam dan tidak bekerja. Tetapi dia sedang mempersiapkan datangnya Mesias. Penggenapan dari rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Demikian juga Sabtu Sunyi. Mungkin kita tidak melihat pekerjaan Allah sama sekali. Tetapi Kristus sedang mempersiapkan deklarasi dan selebrasi kemenangannya pada Minggu Paskah. Apa penerapannya bagi kita semua? Sabtu Sunyi menunjukkan bahwa kesendirian atau kesepian sangat bisa dialami dan dirasakan oleh umat Tuhan. Ada momen seakan Allah membiarkan kita sendiri. Momen seperti Tuhan membiarkan kita masuk dalam lembah kekelaman.
Tetapi percayalah kita tidak akan terus-terusan dalam kondisi ini. Berpeganglah pada firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan kita melewati berbagai musim kehidupan. Tuhan akan membawa kita pada tujuan akhir dari semua yang kita alami, yaitu bahwa kita bersama-sama dengan Kristus, kita pasti menang. Mari mempersiapkan diri pada Sabtu Sunyi ini, merenungkan keberdosaan kita, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah dalam menyelamatkan kita melalui kematian Kristus. Sehingga kita menyambut Minggu Paskah besok dengan ucapan syukur, karena jika kita masih ada sampai hari ini, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar hari ini. Di dalam Sabtu Sunyi ini, kami mau merenungkan betapa kami hina dan berdosa. Kami yang menempatkan Kristus mati dan menanggung seluruh dosa kami. Tetapi ya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan sesuatu untuk kami, yaitu keselamatan kami, pemulihan hidup kami di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami dan mengubahkan hidup kami. Dan menyambut besok Minggu Paskah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.